Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Saya berharap kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar dengan penuh semangat. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang teknik furnitur bahan kayu olahan. Saya yakin bahwa dengan fokus dan antusiasme, kita bisa menguasai materi ini dengan mudah. Ingat, setiap pengetahuan baru adalah langkah maju menuju impian kita. Jadi, siapkan diri kalian, simak dengan baik, dan mari kita belajar bersama dengan penuh semangat. Pengertian furnitur kayu olahan adalah perabotan yang dibuat dari kayu yang telah melalui proses rekayasa atau pengolahan lebih lanjut. Kayu olahan biasanya berasal dari kayu asli yang telah diubah bentuk dan strukturnya untuk meningkatkan kekuatan, ketahanan, dan keindahannya. Proses ini dapat melibatkan pemotongan, pengeringan, penggabungan, dan pelapisan kayu dengan bahan lain. Jenis furnitur kayu olahan memiliki banyak variasi yang dapat mempercantik ruangan Anda. Salah satu jenis yang populer adalah papan partikel, yang terbuat dari serbuk kayu dan resin yang dipadatkan. Papan partikel sering digunakan untuk membuat rak buku, lemari, dan meja karena harganya yang lebih terjangkau dibandingkan kayu solid. Ada juga MDF, medium density fiberboard, yang lebih kuat dan halus dibandingkan papan partikel. MDF sering dipakai dalam pembuatan pintu kabinet, panel dinding, dan furnitur yang memerlukan detail ukiran. Dengan permukaan yang halus, MDF mudah dicat dan dapat memberikan tampilan yang elegan. Kemudian ada plywood atau kayu lapis, yang terdiri dari beberapa lapisan kayu tipis yang direkatkan bersama. Plywood dikenal karena kekuatannya dan fleksibilitasnya, sehingga sering digunakan dalam pembuatan lantai, dinding, dan struktur furnitur yang memerlukan daya tahan tinggi. Setiap jenis furnitur kayu olahan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pilihan terbaik tergantung pada kebutuhan spesifik Anda, serta anggaran yang tersedia. Proses produksi kayu olahan dimulai dengan pemilihan dan penebangan pohon dari hutan yang lestari. Setelah itu, batang pohon dibawa ke pabrik pengolahan kayu. Di pabrik, batang pohon dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil dan sesuai dengan kebutuhan. Potongan kayu tersebut kemudian dikeringkan untuk mengurangi kadar air, yang penting untuk mencegah pembusukan dan deformasi di kemudian hari. Setelah proses pengeringan, kayu diproses lebih lanjut menjadi berbagai bentuk dan ukuran sesuai permintaan pasar. Proses ini bisa meliputi pemotongan, penghalusan, dan pengamplasan untuk menghasilkan permukaan yang halus dan siap digunakan. Beberapa kayu juga mungkin melalui proses laminasi atau pengeleman untuk meningkatkan kekuatannya. Selanjutnya, kayu olahan tersebut diberi perlakuan tambahan seperti pewarnaan, pelapisan, atau pengawetan untuk meningkatkan ketahanan dan estetika. Produk akhir kemudian dikemas dan didistribusikan ke berbagai pasar, siap digunakan untuk berbagai aplikasi seperti konstruksi, furnitur, dan dekorasi. Proses produksi kayu olahan ini tidak hanya melibatkan teknologi dan mesin canggih, tetapi juga keahlian dan keterampilan para pekerja yang memastikan setiap langkah dilakukan dengan presisi dan ketelitian tinggi. Dengan demikian, kayu olahan yang dihasilkan berkualitas tinggi dan memenuhi standar lingkungan serta kebutuhan konsumen. Keunggulan furnitur kayu olahan adalah kemampuannya untuk memberikan keindahan alami dan kesan hangat pada ruangan. Furnitur ini seringkali lebih tahan lama dibandingkan dengan bahan lain, terutama jika dirawat dengan baik. Selain itu, kayu olahan dapat diukir dan dibentuk dengan berbagai desain yang menarik, sehingga cocok untuk berbagai gaya interior, dari yang klasik hingga modern. Penggunaan kayu olahan juga dapat lebih ramah lingkungan, tergantung pada sumber dan proses produksinya. Banyak produsen yang menggunakan kayu dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan, membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan memilih furnitur kayu olahan dari sumber yang bertanggung jawab, konsumen dapat turut berkontribusi dalam upaya pelestarian alam. Selain itu, furnitur kayu olahan juga memiliki fleksibilitas dalam hal pewarnaan dan finishing. Kayu dapat dipoles, dicat, atau dibiarkan alami, memberi banyak pilihan bagi pemilik rumah untuk menyesuaikan dengan preferensi dan tema dekorasi mereka. Dengan perawatan yang tepat,
Furnitur kayu olahan dapat bertahan bertahun-tahun dan bahkan menjadi barang warisan yang berharga. Teknik desain furnitur kayu olahan memerlukan pemahaman mendalam tentang sifat material serta kreativitas yang tinggi. Kayu olahan, seperti plywood, MDF, dan particle board, menawarkan fleksibilitas dalam desain namun juga menuntut penanganan khusus untuk mendapatkan hasil terbaik. Pertama, penting untuk memilih jenis kayu olahan yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Plywood, misalnya, dikenal karena kekuatannya dan ketahanan terhadap tekukan, menjadikannya pilihan yang baik untuk bagian furnitur yang membutuhkan daya tahan ekstra. MDF, di sisi lain, memiliki permukaan yang halus dan cocok untuk finishing cat yang rapi, sementara particle board lebih ekonomis namun harus dilapisi untuk meningkatkan penampilannya dan melindunginya dari kelembaban. Selanjutnya, teknik pemotongan dan sambungan sangat krusial. Pemotongan yang presisi akan memastikan setiap bagian pas dengan sempurna, sedangkan sambungan yang kuat, seperti sambungan dowel atau mortise dan tenon, akan meningkatkan kekokohan struktur furnitur. Menggunakan lem kayu berkualitas tinggi dan memperhatikan waktu pengeringan juga sangat penting untuk hasil akhir yang kokoh dan tahan lama. Selain itu, finishing adalah langkah terakhir yang tidak boleh diabaikan. Lapis permukaan dengan veneer, laminasi, atau cat sesuai dengan desain yang diinginkan akan memberikan furnitur tampilan profesional dan estetis. Pemilihan warna dan tekstur juga memainkan peran penting dalam menciptakan harmoni dengan dekorasi ruangan secara keseluruhan. Dengan menggabungkan pengetahuan teknis dan sentuhan artistik, teknik desain furnitur kayu olahan bisa menghasilkan karya yang tidak hanya fungsional, tetapi juga indah dan penuh karakter. Keahlian ini tidak hanya memerlukan latihan dan pengalaman, tetapi juga hasrat untuk terus belajar dan berinovasi dalam setiap proyek yang dikerjakan. Contoh produk furnitur kayu olahan yang dapat menjadi inspirasi adalah: pertama, meja makan minimalis. Kedua, rak buku. Ketiga, kitchen set. Keempat, lemari pakaian. Pemeliharaan dan perawatan furnitur kayu olahan sangat penting untuk menjaga penampilan dan daya tahan furnitur tersebut. Pertama-tama, pastikan untuk membersihkan furnitur secara teratur dengan kain lembut yang sedikit dibasahi agar debu dan kotoran tidak menumpuk. Hindari penggunaan bahan kimia yang keras karena dapat merusak lapisan pelindung kayu. Selain itu, letakkan furnitur di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung atau kelembapan tinggi, karena kedua faktor ini dapat menyebabkan kayu melengkung atau retak seiring waktu. Penggunaan alas atau tatakan saat menempatkan benda panas atau dingin di atas furnitur juga dapat mencegah kerusakan pada permukaan kayu. Untuk perawatan tambahan, aplikasikan pelumas kayu atau semir khusus secara berkala untuk mempertahankan kilau dan keindahan alami kayu. Dengan langkah-langkah tersebut, furnitur kayu olahan Anda akan tetap indah dan awet digunakan selama bertahun-tahun. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran kita hari ini. Saya harap kalian mendapatkan banyak pengetahuan baru dan semakin semangat dalam belajar. Jangan lupa untuk selalu bertanya jika ada yang kurang dipahami, dan teruslah berlatih untuk mengasah kemampuan kalian. Ingat, belajar adalah perjalanan yang penuh tantangan dan kesenangan. Dan setiap langkah yang kalian ambil membawa kalian lebih dekat dengan tujuan yang diinginkan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.